Bernardo Tavares, pelatih PSM Makassar, mengikuti jejak Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta, untuk menyerang dalam tanda petik training center ataupun pemusatan latihan timnas Indonesia yang lama banget. Selain itu, kita juga akan bahas pertandingan Kroasia menghadapi Belgia. Pelatih Belgia, Roberto Martinez, teman-teman, nanti pakai grafis kita bahas, banyak banget melakukan improvisasi taktik di pertandingan tersebut. Pertandingan lain, Maroko menghadapi Kanada kita bahas, Costa Rica menghadapi Jerman, Jepang menghadapi Spanyol. Di pertandingan Jepang menghadapi Spanyol, ada satu momen yang mirip banget dengan momen Liga Indonesia. Apa itu? Nanti kita bahas, teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke pembahasan pertama. Topiknya setelah Thomas Doll. Kali ini giliran Bernardo Tavares serang PSSI. Isinya kurang lebih sesuatu hal baru saya lihat sepanjang hidup saya, bahwa pemain dipanggil berbulan-bulan untuk mengikuti agenda training camp atau apa. Sepak bola manapun di tempat saya sebelumnya tidak ada seperti ini. Itu disampaikan oleh pelatih PSM Bernardo Tavares dalam konteks mengkritik training center yang dilakukan timnas Indonesia yang lama banget. Sebelumnya Thomas Doll juga pelatih Persija sudah speak up, mengkritik juga serupa dengan apa yang disampaikan oleh Bernardo Tavares tadi, teman-teman. Ya, sebelumnya juga kita udah bahas bahwa kita harus melihat dari helikopter view, dari sudut yang lebih luas, teman-teman. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, karena kompetisi kita bahas di Eropa, kan representatif sepak bola rata-rata melihat Eropa, karena sepak bola Eropa maju-maju, teman-teman. Di Eropa mereka singkat-singkat training centernya. Karena apa? Karena kompetisinya sudah siap, mulai dari usia dini, mulai dari kelompok umur. Kompetisinya itu rutin, teman-teman, bukan turnamen, kompetisi. Kompetisi itu jangka panjang, turnamen jangka pendek. Nah, kalau kita bicara di sepak bola Indonesia, kompetisi kita seperti sekarang lah, kejelasan belum ada. Kemudian kompetisi kelompok umur mungkin belum merata. Ada teman-teman, sudah bagus, sudah ada mengarah ke situ, tapi belum merata secara konsisten. Nah, ketika belum rata, ketika belum konsisten, training center jangka panjang merupakan salah satu solusi untuk bisa membentuk pemain tersebut. Dan itu sekali lagi, teman-teman, disampaikan juga pernah Direktur Teknik PSSI Coach Indra Sapri, bahwa kultur sepak bola Indonesia kita ini, teman-teman, masih dan harus melakukan training center jangka panjang. Nah, terkait tentang itu udah pernah berkali-kali aku bahas, tapi ini urgensi menurut aku, teman-teman. Soalnya bukan hanya Thomas Doll yang sudah berani speak up, bukan hanya Bernardo Tavares, Coach Dejan Antonik juga pernah menyampaikan hal serupa dengan aku, dan pernah aku juga posting videonya di YouTube, teman-teman, saksikan aja. Dan aku yakin pelatih-pelatih lainnya juga ada sepemikiran dengan Bernardo Tavares, Thomas Doll, serta Coach Dejan Antonik. Nah, artinya apa? Di sini komunikasi perlu dilakukan oleh Direktur Teknik PSSI Coach Sintayong. Komunikasi selain memang kompetisi kita tadi, teman-teman, ya. Kenapa? Karena di sini Thomas Doll, Tavares belum mengetahui secara komprehensif kultur sepak bola Indonesia kita. Caranya untuk memberikan pemahaman kepada Thomas Doll, Tavares, dan pelatih-pelatih lainnya, teman-teman, ya dengan cara komunikasi persuasif. Ketika komunikasi itu sudah dilakukan, pasti statement-statement seperti Thomas Doll, statement seperti Coach Tavares mungkin tidak terlalu vokal lagi terdengar, teman-teman. Tapi nyatanya sampai kita lihat pemberitaan, belum ada kan pelatih-pelatih Liga 1 dikumpulkan. Aku takutnya sampai Sintayong selesai masa kontraknya, teman-teman, 2023, nggak ada tuh pertemuan dilakukan. Aku takutnya seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu alternatif, teman-teman, jika kompetisi kita belum terperbaiki, ekosistemnya belum terperbaiki, yaitu dengan komunikasi dilakukan terhadap pelatih-pelatih yang ada di Liga 1 Indonesia. Tapi kok seperti sulit banget gitu ya, belum ada ketemu gitu jadwal yang cocok. Mungkin lah ya, ini salah satu solusi juga, teman-teman, di pertandingan timnas nanti. Ajak undang pelatih-pelatih dari Liga Indonesia jika pelatih-pelatih tersebut ataupun klub kompetisi Liga 1 Indonesia belum bergulir. Ajak datang ke stadion. Nah, nanti kan ada salah satu momen tuh, Coach Shin selesai bersama timnas Indonesia bertanding, bisa bertemu sebentar ataupun beberapa menit. Kalau misalnya memang tidak bisa, dibuat secara khusus agenda-agenda tertentu biar selesai, teman-teman. Ini akan menjelekkan value Liga Indonesia lagi. Bahkan lihat,
Tavares teman-teman sepanjang hidupnya baru pertama kali ia temukan. For your information teman-teman, ada salah satu video yang masih aku keep nih ketika aku bicara sama agen dari Coach Tavares, bahwa Coach Tavares ini ternyata sempat dilirik oleh salah satu timnas yang ada di negara Afrika teman-teman, tapi ia tetap memilih PSM Makassar sampai pada saat ini. Tapi videonya masih aku simpan untuk menunggu momentum. Oke, kita lihatlah, semoga yang terbaik untuk Liga 1 Indonesia kita. Oke, kita masuk ke pertandingan Kroasia menghadapi Belgia. Skor akhir memang 0-0. Kedua negara pun bermain hati-hati. Belgia pun baru meningkatkan intensitas bagusnya teman-teman ya menjelang akhir-akhir pertandingan. Banyak banget peluang yang mereka ciptakan, tapi finishing touch yang dimiliki oleh Lukaku, pemain-pemain depan Belgia teman-teman, nggak begitu luar biasa. Nah, yang aku sorotkan di pertandingan ini, effort dari pelatih Belgia, Roberto Martinez, beberapa kali melakukan improvisasi perubahan-perubahan taktik untuk menunjang agar Belgia mampu mengalahkan Kroasia. Oke, apa itu yang dilakukan oleh Roberto Martinez? Pertama, skema mereka di atas lapangan berubah menjadi 4-3-2-1. Ini salah satu langkah yang dilakukan Roberto Martinez untuk mengeliminasi permainan half space yang dilakukan Kovacic, Modric di pertandingan ini, ataupun pemain-pemain dari Kroasia lainnya yang melakukan pergerakan tanpa bola mengincar posisi half space, dan itu berhasil dilakukan oleh Roberto Martinez untuk mengeliminasi, menghentikan, meredam, menurunkan serangan dari pemain-pemain Kroasia. Sampai babak pertama berhasil lah ya, Kroasia tidak bisa menciptakan gol dibuat oleh Roberto Martinez. Kemudian ada salah satu momen lagi, pelatih Roberto Martinez membentuk seperti diamond, dan ya itu terimplementasi di babak kedua. Roberto Martinez mengubah pola 4-3-2-1 menjadi 4-4-2 diamond dan berjalan. Tapi apa? Pemain-pemain Belgia nggak mampu mengimplementasikannya. Salah satunya ketidakmampuan pemain-pemain Belgia yaitu finishing touch yang dilakukan Lukaku. Banyak banget di depan gawang mendapatkan kesempatan, tapi ia tidak bisa menciptakan gol. Ini kita bahas di video sebelumnya. Aku yakin Roberto Martinez ini udah memberikan kemampuan, banyak ilmu-ilmu taktiknya kepada pemain-pemain Belgia. Tapi secara individu pemain-pemain Belgia sekarang generasinya teman-teman nggak prime lagi, nggak bisa menjalankan hal tersebut. Tetapi kalau dari sisi penanggung jawab, ya pelatih harus bertanggung jawab. Tetapi dari sisi pertandingan, ilmu yang dimiliki oleh Roberto Martinez di pertandingan ini untuk menghentikan serangan Kroasia udah dilakukannya. Tinggal pemain-pemain Belgia lagi yang tidak mampu menjalankan hal tersebut. Dan Roberto Martinez pun teman-teman kabarnya sudah mengundurkan diri. Sedangkan satu pemain Kroasia yang aku ikuti teman-teman, suka banget aku pemain ini, kita lihat ke depannya bagaimana, yaitu Joško Gvardiol, back dari Kroasia ini teman-teman. Bagus banget mainnya. Tahu dia bagaimana cara invite pressing, tahu dia cara ball playing defender, membangun serangan, dan pelatih Kroasia pun sempat membahas pemain tersebut dan menyatakan ini merupakan salah satu back terbaik ke depannya yang ada di Eropa. Kita lihat karir dari Joško Gvardiol teman-teman. Oke, kita masuk ke pertandingan Kanada menghadapi Maroko. Ini pertandingan babak pertama. Kalau teman-teman menonton pertandingan Maroko, itu permainan terbaik menurut aku bagi Maroko. Mereka berani pegang bola, mereka tahu cara bagaimana memancing pemain-pemain Kanada untuk keluar dengan cara invite pressing, menarik pemain-pemain Kanada untuk menekan pemain Maroko dengan cara berani memegang bola Maroko di bawah, kemudian melakukan beberapa kali passing-passing progresif dengan cepat ke depan. Itu terjadi di gol kedua. Walaupun kalau kita lihat di pertandingan tersebut, kiper dari Kanada banyak banget melakukan kesalahan-kesalahan fundamental. Gol pertama, keputusan yang ia lakukan membuat teledor dirinya sendiri dan tercipta gol. Kemudian gol kedua, tiang dekat, sekelas kiper tidak mampu menghentikan tendangan tersebut. Di samping memang tendangan dari pemain Maroko untuk gol kedua keras banget teman-teman. Dan ini salah satu momentum sangat luar biasa bagi Maroko. Karena pelatih Maroko teman-teman, Walid, sebutkan generasi ini harus bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dan mentalitas dari Walid ini pun harus kita apresiasi teman-teman. Achraf Hakimi pun teman-teman memuji loh pelatih dari Maroko di momen ini, Walid. Kenapa?
Karena kalau aku tidak salah teman-teman, ia butuh waktu 11 ataupun 12 bulan ya bersama timnas Maroko untuk mempersiapkan diri teman-teman. Dan persiapan singkat tersebut mampu ditunjukkan Maroko dengan hasil yang bagus lah ya, setidaknya dengan lolos di 16 besar. Siapa sangka bisa melewati Kroasia, Belgia teman-teman, yang hitung-hitungannya kan di grup tersebut Belgia dan Kroasia yang mampu lolos, tapi Maroko berada di urutan pertama, bisa melewati Belgia serta Kroasia. Oke, kita masuk ke pertandingan Costa Rica 2-4 Jerman. Oke, Jerman akhirnya tidak bisa lolos ke babak selanjutnya. Apa yang ingin aku sampaikan di video ini teman-teman? Sekelas timnas Jerman sejak awal sampai dengan pertandingan menghadapi Costa Rica udah salah. Salah pertamanya apa? Terlalu banyak mengikuti urusan-urusan politik dengan menutup mulut, inilah, itulah. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, sekelas Jerman harusnya nasibnya bukan ditentukan oleh tim lain, bukan negara lain teman-teman. Tapi di Piala Dunia kali ini, khususnya 2022 teman-teman, ia menggantungkan diri kepada negara lain, yaitu pertandingan Jepang menghadapi Spanyol. Dua momen tersebut aja, banyak momen-momen lain teman-teman ya, udah merupakan salah satu ketidakbiasaan timnas Jerman. Kalau kita bicara dari sisi permainan, Jerman dominasi 69% penguasaan bola. Coba bertahan Costa Rica menghadapi gempuran dari timnas Jerman. Costa Rica ini dari pertandingan pertama Piala Dunia sampai menghadapi Jerman, mereka bertahan memang 5-4-1. Defense-nya compact, coba mereka terapkan teman-teman. Tapi mudah banget bocornya. Khususnya di pertandingan ini kan berhasil tercipta 4 gol. Ada itu karena kesalahan pemain, ada itu celah yang timbul karena permainan 1-2 sentuhan ataupun diseret oleh pemain-pemain Jerman. Struktur defense dari Costa Rica, pemain Costa Rica pun tertarik, nggak bisa melakukan cover. Itu sering banget terjadi ke Costa Rica. Tetapi apa yang dilakukan oleh Costa Rica dengan fightingnya untuk terus berjuang teman-teman, itu salah satu yang perlu kita apresiasi. Dan Jerman disebutkan oleh Hansi Flick teman-teman, tapi kita nggak tahu nasib Hansi Flick gimana. Pelatih Jerman butuh regenerasi striker dan posisi sayap teman-teman, dan kita lihatlah ke depannya bagaimana timnas Jerman bersama Hansi Flick ataupun pelatih lainnya. Oke, kita masuk ke pertandingan Jepang menghadapi Spanyol. Skor akhir 2-1. Oke, ada salah satu momen di pertandingan ini banyak banget dibahas. Di Liga Indonesia pernah ini kejadian teman-teman, di pertandingan Persebaya menghadapi Madura. Nah, pada pertandingan itu So Yamamoto mencoba membalikkan bola. Nah, ternyata banyak yang beranggapan pada saat So Yamamoto mengembalikan bola ke tengah kotak penalti teman-teman, bola tersebut sudah keluar. Dan itu juga diaminkan oleh asisten wasit. Tapi asisten wasit gawang teman-teman tidak mengaminkan hal tersebut. Wasit utama yang memimpin pertandingan tersebut mengambil keputusan dengan melihat asisten wasit gawang daripada asisten wasit tambahan. Kenapa? Karena asisten wasit gawang lebih dekat posisinya. Dan bola yang disebut-sebut banyak orang sudah keluar di pertandingan Persebaya menghadapi Madura, on play terus. Dan terciptalah gol oleh Lulunya. Nah, hal itu juga sudah pernah aku bahas di Twitter teman-teman, bahwa ketika aku berdiskusi dengan salah satu mantan wasit FIFA di Indonesia teman-teman, bola itu dikatakan out ketika kontur bola itu sudah 100% keluar dari garis. Nah, di pertandingan Persebaya menghadapi Madura, di pertandingan Spanyol menghadapi Jepang, bola itu belum keluar 100%. Jadi pelajaran ini sebenarnya sudah terjadi di pertandingan Persebaya menghadapi Madura yang pernah aku bahas teman-teman di Twitter, dan terjadi juga di Piala Dunia. Sebenarnya nggak heran kalau misalnya teman-teman mengikuti Twitter aku. Semoga selesai ini teman-teman follow itu Twitter aku. Oke, kita bahas dari sisi teknis permainan. Jepang menggunakan pola 3-4-3, Spanyol 4-3-3 khas ya. Penguasaan bola ini gila teman-teman, sampai dengan 82%, 81%, sedangkan Jepang hanya 17%, 18% penguasaan bolanya. Dan ini merupakan salah satu tim dengan penguasaan bola rendah tapi menang. Efektivitas yang dimiliki oleh Jepang. Nah, kenapa Jepang pakai pola 3-4-3? Pertama, Jepang ingin menghentikan dominasi permainan lebar lapangan sektor kiri kanan yang ingin dimainkan oleh Luis Enrique. Luis Enrique, coba teman-teman lihat selama pertandingan Piala Dunia, gemar banget memanfaatkan, menjaga sisi lebar lapangan, dan itu berhasil. Dengan 5 back ketika bertahan, itu bisa dieliminasi permainan lebar lapangan. Yang kedua, compact defense, rapat padu padat. Coba teman-teman tonton jarak antar lini belakang, lini tengah, lini depan teman-teman, rapat banget. Itu pun ketika diseret, ditarik, coba direnggangkan oleh pemain-pemain Spanyol, maju lini depan, ikut lini tengah pun, ikut lini belakang. Jadi saling-saling berapat teman-teman. Nggak ada space yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Spanyol di ruang antar lini tersebut. Dan salah satu momen terpenting kalau kita lihat pelatih dari Jepang ini teman-teman, pergantian pemainnya. Mitoma dimasukkan.
kemudian merubah situasi di awal-awal babak kedua dan mampu menciptakan gol. Gol pertama dari pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang dan membuat pemain-pemain Spanyol pun under pressure. Gol kedua teman-teman yaitu kontroversi tadi ketika pemain Jepang melakukan umpan balik ke dalam kotak penalti dan wasit di pertandingan tersebut mengatakan bola tersebut masih in play, masih di dalam teman-teman, dan gol tercipta. For your information, kita lihatlah langkah dari Jepang di Piala Dunia kali ini, karena target mereka lolos sampai 8 besar. Mereka udah lewat di fase grup, oke, masuk 16 besar. Kita lihat apakah dibantai, tapi setidaknya apa yang dilakukan oleh Jepang, seperti yang disampaikan oleh pelatih Jepang Hajime, kemenangan ini untuk sepak bola Asia. Dan salah satunya tentu kita harus introspeksi diri. Bayangkan Jepang bisa mengalahkan Jerman dan Spanyol, itu gila loh. Dengan segala apapun nanti hasilnya di babak 16 besar dan seterusnya teman-teman. Gila. Oke, sampai sini aja dulu videonya. Bye.